Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Dwi Astuti, calon guru penggerak Angkatan 4 dari TK Islam Terpadu Az-Zahra Sragen, Kabupaten Sragen. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya komik dengan fasilitator Ibu Anis Fatul Kholis. Kenapa ya Bu Retno, anak-anak tidak bersemangat saat belajar? Padahal saya sudah berusaha maksimal dalam mengajar. Pak Saka, jangan-jangan Bapak belum menerapkan konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran Bapak. Apa itu konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, Bu Retno? Oh, jadi Pak Saka belum tahu ya konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara? Tidak apa-apa, Pak. Mari saya jelaskan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Semboyan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, yaitu di depan seorang pendidik harus memberikan teladan. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Kemudian tuturi handayani, dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan harapan. Lalu intisari dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, seperti sistem tata surya yang selalu bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara menanamkan budi pekerti yang terdiri dari cipta, yaitu menajamkan pikiran, karsa memperkuat kemauan, rasa menghaluskan pikiran, dan pekerti menyehatkan jasmani. Dalam konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ada prinsip melakukan perubahan, ada 3, yaitu kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar nilai budaya. Yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Selanjutnya, konsentris adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Dari konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara akan terwujud profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oh, begitu ya Bu. Lalu, kenapa Bu Retno menerapkan ide atau gagasan dalam mendidik anak-anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Karena dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1. Pendidikan dan pendidik berpusat pada anak. Yang kedua, memandang anak bebas dari ikatan. Yang ketiga, pendidikan dapat membahagiakan anak. Yang keempat, dapat dan memberikan kesempatan kepada anak menggali potensinya. Lalu, ada pertanyaan nih Bu Retno, bagaimana hasil dari penerapan ide atau gagasan dalam mendidik anak-anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik Pak Saka, berikut beberapa contoh hasil dari penerapan ide atau gagasan dalam mendidik anak-anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menumbuhkan potensi anak. Yang kedua, memberi kesempatan anak untuk berkreasi. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang keempat, membangun kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah dan orang tua siswa. Kalau begitu, untuk mencapai itu semua pasti banyak tantangannya ya Bu. Apa saja tantangannya dari menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah? Tantangan pasti ada Pak Saka, seperti 1. Pembelajaran tidak berpusat pada anak. Yang kedua, kurang memahami kemampuan siswa. Ketiga,
kurang memahami karakter anak. 4. Dalam pendidikan, anak kurang bahagia dan kurang menikmati proses belajar. Yang kelima, kurang membangun kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah dan orang tua siswa. Lalu bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan tersebut, Bu Retno? Solusi yang bisa diterapkan antara lain: 1. Memberikan kebebasan anak untuk berpikir dan berkreasi. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada anak. Ketiga, membangun kolaborasi yang baik dengan semua warga, sekolah, dan orang tua. 4. Semua pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Yang kelima, proses pembelajaran harus menyenangkan dengan bermain sambil belajar dan penanaman nilai agama budi pekerti. Kalau begitu, sekarang saya mengerti, Bu Retno. Mulai sekarang, saya siap bergerak menuju perubahan. Wah, itu bagus, Pak. Semoga anak-anak Indonesia bisa menjadi profil pelajar Pancasila yang kita cita-citakan ya, Pak. Mari lakukan perubahan-perubahan nyata mulai dari kita sendiri demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak.